Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Izzatul Jannah dengan NPM 212121506. Pada kali ini saya akan mereview cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Cerpen Coret-coret di Toilet. Kumpulan cerpen ini merupakan buku karya Eka Kurniawan. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2000 dan diterbitkan ulang pada tahun 2014 dengan judul yang sama, yaitu Coret-coret di Toilet. Kumpulan cerpen ini merupakan kumpulan cerpen terutama tentang isu-isu politik karena Eka Kurniawan menulis cerpen ini di masa-masa penuh gejolak politik. Lalu protes politik yang paling kentara adalah dalam cerita berjudul Coret-coret di Toilet. Nah, ceritanya menceritakan tentang serangkaian teks yang dibuat di atas mangkuk toilet yang berasal dari gaya yang ditulis oleh seorang siswa selama ziarah. Artikel ini kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa lainnya. Dalam postingan tersebut terdapat berbagai kalimat protes terhadap pemerintah, kalimat provokatif, dan kalimat-kalimat aneh seperti kalau mau pacaran, jemput saya di hotel, dan kalau mau jalan-jalan, telepon saya, dan lain-lain. Nah, salah satu kalimat yang paling terkenal adalah "Aku tidak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet." Ini merupakan protes mahasiswa terhadap pemerintah pada saat itu. Lalu dalam cerpen ini terdapat kritik sosial. Nah, bahwa kritik sosial dalam kumpulan cerpen Eka Kurniawan Coret-coret di Toilet ini meliputi yang ke-1, kritik terhadap pemerintah, meliputi korupsi pejabat dan pengangguran. Yang kedua, terhadap bidang ekonomi, meliputi kekurangan sosial, kesejahteraan, dan perbedaan status ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kritik di bidang hak asasi manusia, antara lain yaitu pembatasan kebebasan berpendapat dan perlakuan kekerasan. Yang keempat, kritik sosial masyarakat, meliputi arogansi manusia dan permusuhan eksis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik sosial toilet dalam cerpen Coret-coret di Toilet ini kritik reformasi, kritik toilet kotor, dan kritik terhadap pemerintah. Pada saat yang sama, cerpen Coret-coret di Toilet juga memiliki dua bentuk kritik sosial, yaitu bentuk kritik sastra bersifat humor dan bentuk kritik sastra bersifat sinis. Nah, analisis ini dilakukan di toilet kampus, sebuah media alternatif yang dapat memandu ekspresi melalui coret-coret untuk tulisan mahasiswa. Hal ini karena ambisi terhalang sehingga mereka memilih media lain untuk menyalurkannya, menjelaskan bahwa model hubungan yang terjadi pada karya sastra itu merupakan refleksi sosial. Angkatan coret-coret di Toilet ini termasuk dalam kategori roman, kumpulan cerita pendek, dan cerita yang diceritakan yang mungkin terjadi di tahun 2000-an atau setelah reformasi tahun 98. Nah, jadi setiap kisah yang disajikan bukan sekedar cerita, melainkan semacam catatan sejarah negeri reformasi. Nah, alasan cerpen ini masuk tahun 2000-an karena menceritakan kehidupan nyata rakyat biasa yang pro dan kontra terhadap pemerintah dan kebijakan. Kumpulan cerpen ini dengan sempurna menangkap suasana kehidupan mahasiswa di Indonesia awal tahun 2000-an dan janji reformasi yang dibayangi preman, sinisme, keserakahan, korupsi, kebodohan,
dan keterasingan. Pada akhirnya, buku ini menampilkan alegori yang mengejutkan, perubahan nada naratif yang tajam dan tak terduga, serta empati penulis terhadap generasi pasca Soeharto. Cerpen ini juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang lengkap, meliputi nilai-nilai agama, sosial, moral, politik, budaya, dan estetika. Nah, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen ini merupakan realitas eksistensi sosial yang menjadikan permasalahan yang terkandung dalam kumpulan cerpen tersebut. Jadi sangat dekat dengan siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen Coret-Coret di Toilet ini mengandung 3 kritik sosial, yaitu kritik terhadap reformasi agama yang dianggap gagal sehingga beberapa mahasiswa menuntut aksi revolusioner untuk perubahan. Yang kedua, mengkritisi toilet yang kotor. Seharusnya toilet tidak menjadi tempat bagi siswa tersebut untuk melampiaskan perasaannya, dan hal itu dilakukan dengan mencemari lingkungan kampus, khususnya toilet, karena toilet adalah tempat umum, siapapun bisa masuk. Hal ini membuat pengguna toilet lain tidak nyaman dan tidak sedap dipandang. Lalu yang ketiga, mengkritik pemerintah. Singkatnya, pemerintah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Meski reformasi telah dilaksanakan, nyatanya setelah pelaksanaan otonomi daerah masih banyak pejabat yang korupsi, bahkan memberikan kontribusi kepada pejabat daerah. Sedangkan terdapat 2 bentuk penyampaian kritik sosial dalam cerpen Coret-Coret di Toilet, yaitu bentuk sastra kritik bersifat humor dan bentuk sastra kritik bersifat sinis. Nah, tempat analisis ini berlangsung yaitu di toilet kampus yang menjadi media alternatif untuk menyalurkan ekspresi bagi mahasiswa. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.